Himale. Coordinated space and cyber operations effectively disrupted communications and sensor networks across the area of responsibility, leaving the adversary without the ability to see, coordinate, or respond effectively. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. Iran benar-benar menunjukkan pada Amerika Serikat dan Israel betapa tangguhnya kekuatan keturunan bangsa Persia. Donald Trump yang mengira perang akan berakhir dalam 4 minggu, kini mulai ragu apakah perang ini akan dimenangkan oleh AS. Perwira militer tertinggi di Pentagon telah mengultimatum Trump. Iran punya satu kekuatan yang tidak bisa diantisipasi oleh militer Amerika Serikat. Ribuan drone-drone murah buatan Iran punya daya hancur yang terlalu besar. Militer AS bahkan sampai keteteran menghentikan serangan masif tersebut. Iran baru saja menyerang sistem radar vital milik Paman Sam di Qatar. IRGC juga sudah meluncurkan kartu as terbaiknya, yakni rudal balistik Khoramsar di atas langit Israel. Bagaimanakah update terbaru serangan masif Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat? Militer AS mengaku keteteran lawan Iran. Taktik perang yang dipakai Iran dalam melawan Amerika Serikat dan Israel sangat layak untuk disebut jenius. Negeri para mullah terbukti berhasil membuat AS dan negeri Zionis kewalahan. Padahal jika dibandingkan secara head-to-head, anggaran militer Iran tidak sebesar kedua negara tersebut. Namun Iran masih belum terkalahkan meski dikeroyok AS dan Israel sekaligus. Bahkan setelah perang memasuki hari ke-7, tanda-tanda kelemahan AS mulai terlihat. Militer Paman Sam yang dianggap sebagai pasukan yang paling kuat di dunia, kini mulai terlihat rapuh di hadapan Iran. Pentagon telah memperingatkan Donald Trump kalau militer AS bakal keteteran dengan satu strategi perang Iran. Dan laporan ini sukses membuat Trump keringat dingin. Akhirnya Presiden ke-47 Amerika Serikat ini mulai merasakan aura kekuatan Iran yang menakutkan. Dalam pidato terbarunya, Trump menyinggung ketahanan Iran dalam perang ini. Saya kira mereka terkejut. Saya juga terkejut dengan ketahanan Iran, hingga mampu menyerang sejumlah negara Teluk. Sekarang negara itu semuanya melawan mereka dan melawan dengan keras, ujar Trump. Selama ini Trump selalu sombong bisa menaklukkan Iran dengan mudah, cepat, dan tanpa memakan biaya besar. Namun sekarang Trump mengaku kalau Iran sangat tangguh dan sulit dilumpuhkan. Pentagon mengakui mereka tidak akan bisa menembak jatuh setiap drone Iran yang diluncurkan ke instalasi dan aset militer AS. Informasi ini kami kutip dari laporan Jenderal Dan Kane, pejabat tinggi militer Amerika Serikat tersebut mengatakan, Iran telah mengerahkan ribuan drone serang sekali jalan. Meski sebagian drone bisa dieliminasi, militer AS mengaku tidak bisa melenyapkan semuanya. Setelah informasi ini terungkap, pasukan Paman Sam akhirnya mengubah strategi tempurnya. Mereka tidak lagi fokus menghalau ribuan drone sekaligus, namun mereka akan menembak langsung ke arah lokasi peluncuran drone dan rudal Iran secepat mungkin. Ada satu fakta menarik lagi yang tidak akan disorot oleh media-media pro-AS dan Israel, yakni fakta kalau AS kewalahan dengan drone-drone Iran yang dibuat dengan biaya produksi sangat murah. Salah satunya ada drone Shahid 136 yang sudah digunakan Iran ribuan kali sejak perang ini meletus. Satu drone Shahid Iran diperkirakan seharga antara $20.000 AS atau sekitar 383 juta rupiah. Drone jenis ini dirancang untuk terbang menuju target dan meledak saat menghantam sasaran, sehingga kerap digunakan untuk menyerang infrastruktur penting seperti pembangkit listrik atau fasilitas militer.
Dan yang lebih mencengangkan lagi, IRGC bisa memproduksi drone Shahid ini setiap hari. Kemudian drone-drone buatan Iran juga menggunakan komponen dual use dan diluncurkan dari belakang truk. Drone-drone tersebut bisa dirakit diam-diam, tidak seperti rudal yang butuh infrastruktur besar dan biaya produksinya mencapai jutaan dolar. Wajar jika Senator AS dari Partai Demokrat, Mark Kelly, mempertanyakan strategi perang Pentagon untuk menghadapi drone-drone tersebut. Kelly khawatir AS akan kalah telak karena Iran bisa memproduksi massal senjata-senjata ini. Orang Iran memang memiliki kemampuan untuk memproduksi banyak drone Shahid, rudal balistik, rudal jarak menengah, dan rudal jarak pendek, serta mereka memiliki persediaan yang sangat besar, tegas Kelly. Saat Iran menghantam titik-titik kekuatan AS dengan drone-drone murah yang terus diproduksi massal, Paman Sam justru rugi ratusan juta rupiah gara-gara drone murah itu. Untuk menjatuhkan drone Shahid, AS sampai harus menggunakan sistem pertahanan udara Patriot. Sedangkan pesawat atau sistem rudal Patriot AS bernilai 10 kali lipat dari biaya drone-drone Iran. Rudal yang digunakan dalam sistem Patriot punya harga sekitar 4 juta dolar atau 67,5 miliar rupiah per unit, sedangkan rudal PAC-3 yang menyertainya bahkan bisa bernilai sekitar 4,1 juta dolar atau 70 miliar rupiah. Bahkan kabar terbaru yang kami verifikasi dari berbagai sumber menyebut, drone-drone Iran baru saja memusnahkan radar vital Amerika Serikat di Qatar. Dalam sebuah pernyataan, kantor humas IRGC merilis citra satelit yang menunjukkan penghancuran radar strategis ANFPS 132 yang terletak di pangkalan militer Al Udeid di Qatar. Radar tersebut yang terletak di Qatar dan terintegrasi ke dalam jaringan pertahanan rudal yang lebih luas hancur total pada pukul 3.45 waktu setempat pada Rabu, ujar IRGC seperti dikutip Press TV Kamis 5 Maret 2026. Menurut pernyataan tersebut, bagian utara radar telah dihantam beberapa hari sebelumnya, tetapi tetap beroperasi hingga operasi terakhir oleh pasukan Angkatan Laut IRGC membuatnya benar-benar tidak dapat beroperasi. IRGC sebelumnya telah menargetkan 2 sistem radar THAAD di Uni Emirat Arab Yordania. Apa dampak buruk bagi Amerika Serikat dengan hancurnya sistem radar tersebut? Sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah sekarang tanpa perlindungan. Negara-negara teluk seperti prajurit yang bertempur di medan perang tanpa mengenakan pakaian perang yang bisa melindungi tubuh mereka. Kini rudal-rudal Iran bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Sistem radar di pangkalan militer AS yang bisa mengintersep rudal-rudal tersebut sudah dilumpuhkan. Kami tidak asal bicara, lihatlah serangan terbaru Iran ke fasilitas minyak di Bahrain. Babco Energies, perusahaan minyak nasional Bahrain, baru saja dihancurkan rudal-rudal Iran. Ledakan terlihat jelas dari berbagai rekaman video amatir di sekitar lokasi. Kepulan asap putih membumbung tinggi dari fasilitas Babco Energies yang menjadi sumber minyak utama bagi Bahrain. Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memperingatkan negara-negara teluk. Ini adalah harga yang harus mereka bayar jika terus bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun Pezeshkian menyebut masih ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Jika negara-negara Arab berhenti menjadi budak AS dan Zionis Israel, Pezeshkian berjanji Iran tidak akan menyerang mereka. Selain itu, Presiden Iran ini juga menyebut negaranya tidak punya pilihan selain terus membela serangan AS dan Israel. Yang terhormat para pemimpin negara-negara sahabat dan tetangga kami telah berupaya dengan bantuan Anda dan melalui diplomasi untuk menghindari perang. Namun serangan militer Amerika Zionis telah meninggalkan kami tanpa pilihan selain mempertahankan diri, tegas Pezeshkian. Komentar Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga memberikan tekanan psikologis bagi AS dan Israel. Dalam pernyataan terbarunya, Araghchi mengaku tidak takut sama sekali dengan invasi militer Amerika Serikat. Bahkan ia menyebut Iran selama ini telah menunggu serangan AS datang menghantam mereka. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them,
and that would be a big disaster for them. Dalam video barusan, reporter NBC News sampai heran dengan keberanian Iran. Setelah militer AS mengetahui kekuatan perang Iran yang sesungguhnya, mereka langsung beralih ke strategi licik. Trump dilaporkan mengimbau kelompok separatis Kurdi untuk menyerang Iran. Sebagai informasi, kelompok ini sering mengancam kedaulatan Iran karena ingin merdeka dan mendirikan negara sendiri. Trump mengatakan akan menyambut baik dukungan serangan dari kelompok Kurdi. Meski demikian, ia tidak memberikan sinyal bahwa dirinya akan memberikan dukungan militer. Sebelumnya, Trump juga dilaporkan telah melakukan kontak dengan kelompok Kurdi Iran. Hal tersebut disebut-sebut dilakukan sejak dimulainya serangan gabungan dari Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Sneakers dari Humble Break ini punya puluhan warna dan motif keren. Cek linknya di bawah ini. Peluang Iran dibantu Korea Utara terbuka lebar. Salah satu kehebatan Iran di perang kali ini adalah terus berperang tanpa bantuan sekutu. Iran secara mandiri terus membalas pukulan-pukulan Amerika Serikat dan Israel. Padahal negeri para mullah dikenal punya sekutu dekat seperti Rusia dan Cina. Namun kedua negara tersebut sampai sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda akan memberikan bantuan militer kepada Iran. Meski begitu, Tehran mendapat tawaran istimewa dari sosok yang ditakuti Amerika Serikat dan Israel. Ya, Iran ditawari bantuan oleh Korea Utara dan Kim Jong-un. Pemimpin Korea Utara ini mengatakan negaranya siap memasok rudal ke Iran. Sebelumnya, pihak Pyongyang telah mengecam serangan AS dan Israel sebagai tindakan yang ilegal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut serangan AS Israel terhadap Iran merupakan pelanggaran kedaulatan nasional. Dilansir oleh media negara Korean Central News Agency, jubir Kemenlu Korea Utara mengatakan bahwa keterlibatan AS di perang ini sudah diprediksi. Ia menyebutnya sebagai hasil yang tak terhindarkan mengingat sifat hegemoni dan preman AS. Perang agresi oleh AS dan Israel tidak dapat diterima dalam keadaan apapun, kata pernyataan tersebut. Sekarang Kim Jong-un pun mulai menyorot perjuangan Iran melawan AS dan Israel. Ia bahkan mengeluarkan peringatan keras. Satu rudal saja cukup untuk melenyapkan Israel. Analisis dari media The Diplomat menyebut serangan AS dan Israel terhadap Iran ini dianggap serius oleh Korea Utara. Pasalnya, Korea Utara dan Iran punya hubungan diplomatik yang cukup erat. Kemudian otoritas Korea Utara juga mengecam operasi militer yang dilakukan Washington dan Tel Aviv. Mereka menilai langkah tersebut memperburuk situasi keamanan regional dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Saat Iran berpeluang mendapat bantuan dari Korea Utara, nasib Amerika Serikat justru tragis karena ditinggalkan sekutunya. Negara-negara sekutu Paman Sam di Eropa bahkan menolak memberi bantuan militer. Spanyol dengan tegas tidak mengizinkan AS memakai pangkalan militernya untuk melawan Iran. Hari ini lebih dari sebelumnya sangat penting untuk diingat bahwa kami menentang intervensi militer yang tidak adil dan berbahaya yang berada di luar hukum internasional, tegas Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri Spanyol. Inggris juga hampir mengambil sikap yang sama dengan Spanyol. Bedanya, negeri tiga singa ini tidak menolak permintaan AS untuk menggunakan pangkalan militernya. Namun Inggris dengan tegas menyebut tidak akan terlibat secara langsung dalam perang melawan Iran. Artinya, Inggris ogah mengirim pasukan bantuan kepada AS dan Israel. Celana olahraga bahan nyaman berkualitas yang lagi turun harga. Cek link di bawah ini. Dengan serangan-serangan Iran yang semakin melemahkan Amerika Serikat dan Israel, akankah perang ini bakal berakhir tragis untuk Donald Trump dan Benjamin Netanyahu?